Selamat malam rekan-rekan semua serta dosen pengampu Bapak Riko Mesandro Permana ST SM MEG MM yang kami hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan kami terkait dengan eh, laporan keuangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sebelum dimulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasan Lafarobi selaku moderator dan presentator keempat pada malam hari ini. Kemudian saya Vivi Nabila Pratiwi dengan NIM 6422070. Kemudian saya Marianti dengan NIM 6422128. Kemudian saya Taufik Saputra dengan NIM 6420634. Kemudian saya Ahmad Rafiki dengan NIM 6422069. Baik, saya dengan NIM 642200893. Baik, tidak perlu berlama-lama kepada Taufik Saputra, dipersilahkan. Baik, latar belakang. PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam merupakan anak perusahaan dari BUMN bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Dengan komoditas utamanya adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Selain pertambangan, PT Antam juga bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian dan jasa lain terkait dengan sektor penambangan. PT Antam didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa PT Antam didirikan sebagai perusahaan negara PN Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli 1968. Perubahan status perusahaan negara menjadi perseroan terbatas atau PT berdasarkan pada PP nomor 26 tahun 1974 tanggal 14 Juni 1974. Berubahnya status hukum Aneka Tambang dari PN menjadi PT menjadi dasar diperingatinya tanggal 30 Desember sebagai hari jadi PT Antam. Namun, sejak sekitar awal tahun 1997, sebelum Antam masuk bursa, lingkungan internal perusahaan mulai mengubah peringatan hari jadi dari 30 Desember menjadi memperingatinya pada 5 Juli. Dengan alasan bahwa pada tanggal 5 Juli 1968 adalah hari berdirinya PN Aneka Tambang sebagai sebuah perusahaan hasil merger dari sebagai perusahaan pertambangan milik negara RI. Next. Rumusan masalah. Untuk mengetahui perhitungan dan analisis dengan menggunakan rumus vertikal, horizontal, dan rasio keuangan pada PT Aneka Tambang Tbk. Untuk mengukur seberapa efektif perusahaan PT Aneka Tambang Tbk dalam menghasilkan keuntungan atau profitabilitas, mengelola likuiditas, mengendalikan solvabilitas, dan efisiensi operasional atau aktivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marianti. Kemudian masuk ke tujuan penelitian. 1. Mengetahui hasil perhitungan dan analisis pada perusahaan PT Aneka Tambang Tbk melalui rumus vertikal, horizontal, dan rasio keuangan. 2. Untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan PT Aneka Tambang dalam menghasilkan keuntungan, profitabilitas, mengelola likuiditas, mengendalikan solvabilitas, dan efisiensi operasional atau aktivitas. Next. Kemudian
ruang lingkup dari perusahaan PT Aneka Tambang. Penelitian ini berfokus pada analisis keuangan PT Aneka Tambang (TBK) selama periode 2019 sampai dengan 2023. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode berikut. 1. Analisis vertikal digunakan untuk menganalisis perubahan presentase dalam komponen laporan keuangan dari waktu ke waktu. 2. Analisis horizontal digunakan untuk menganalisis tren dan komponen laporan keuangan selama periode tertentu. 3. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam berbagai aspek seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Supaya pembahasan tidak meluas ke lain hal, kami membatasi pembahasan laporan akhir ke dalam beberapa ruang lingkup, diantaranya: 1. Laporan ini hanya fokus pada analisis keuangan PT Aneka Tambang (TBK) periode 2019 sampai dengan 2023. 2. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tidak dianalisis secara mendalam. 3. Analisis hanya berdasarkan data keuangan yang tersedia untuk publik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ahmad Rafiki. Penelitian yang relevan. Yang pertama, menggunakan analisis vertikal. Digunakan untuk menganalisis perubahan presentasi dalam komponen laporan keuangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam berbagai aspek, seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Yang ketiga, analisis horizontal. Digunakan untuk menganalisis tren dalam komponen laporan keuangan selama periode tertentu. Next. Pelaksanaan. Penyajian data studi kasus. Studi kasus pada penelitian ini berhubungan tentang perhitungan dan analisis dengan menggunakan rumus vertikal, horizontal, dan rasio keuangan. Data diambil dari laporan keuangan dari PT Aneka Tambang dari tahun 2019 sampai 2023 dengan pencarian melalui website laporan tahunan pada PT Aneka Tambang dengan pilihan kategori manajemen keuangan dan sosial pada subjek perhitungan dan analisis. Menggunakan rumus vertikal, horizontal, dan rasio keuangan, hasil data Excel dari sumber laporan keuangan pada PT Aneka Tambang yang diperoleh disajikan seperti pada gambar 1, yang dilanjutkan oleh Hasan Al-Farabi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada aset lancar, dan untuk aset lancar sendiri kita di sini melihat dari aset tetap itu sendiri, di mana untuk hasil dari horizontal, hitungan horizontal itu sendiri, kita di sini melihat bahwa aset tetapnya bertumbuh nih sedikit dari tahun 2019 itu naik sekitar 74,61%. Lalu di tahun 2020 itu terjadi penurunan sekitar 71,16%, yaitu sekitar Rp22.578.999. Lalu disusul lagi di tahun 2021 terjadi dilanda COVID, di mana perusahaan itu sedikit mengalami penurunan yang cukup tajam, di mana hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp21.188.011, yaitu menurun sekitar mendapatkan 64,37%. Lalu di sini di tahun 2022 terjadi sedikit kenaikan hanya 1,23% saja dan mendapatkan Rp21.942.492. Dan dilanjutkan lagi di tahun 2023 sedikit menurun kembali, namun di sini masih diperkuat, hanya naik sekitar 3,85%, yaitu hanya mendapatkan Rp22.787.783. Namun perlu kita ketahui bahwa di sini untuk horizontal di sini kita all time high-nya bahwasanya di sini terjadi kenaikan all time high-nya itu pada tahun 2019. Di situ sekitar naik 74,61%.
yang dimana di sini untuk nilai titik terendah dari persenan tersebut yang paling rendah di sini di tahun 2023 ini sekitar 53,8%, di mana mungkin terjadi fluktuasi antara tatanan hukum yang mungkin kita meneruskan seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada liabilitas jangka pendek dan atau jangka panjang. Bagaimana sih kekuatan dari sebuah perusahaan itu sendiri? Di mana kita lihat nih di sini bahwasannya terjadi dari liabilitas jangka pendeknya itu lihat ada piutang usaha, beban usaha dan teman-temannya. Perlu kita ketahui di sini total sekitar jumlah ekuitasnya itu 30.194.900 rupiah. Di situ di sini perusahaan bagus nih sekitar 100%. Kalau kita ketahui dari kenaikan tersebut. Untuk di tahun 2020 terjadi kenaikan naik sekitar 5% kurang lebih, itu sekitar hanya mendapatkan Rp31.729.513. Lalu disusul lagi di tahun 2021 terjadi kenaikan cukup relevan. Di sini naik hanya 3%, yaitu sekitar Rp32.916.154. Lalu di sini kita susul kembali di tahun 2022 terjadi hanya sedikit kenaikan saja, hanya 2,19%. Yaitu kita hanya mendapatkan Rp33.637.271. Lalu disusul kembali di tahun 2023 nih, yang dimana perusahaan memang cukup kuat dalam menghadapi liabilitas jangka panjang itu sendiri, yang dimana itu mendapatkan kenaikan 39%, yaitu mendapatkan Rp42.053.328 seperti itu, yang dimana perusahaan ini mampu untuk bisa lihat dalam jangka panjang bagaimana sih bisa memfight lah dalam arti untuk dalam utang jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa jangka pendek dan jangka panjangnya itu sedikit ada kenaikan, namun sedikit ada keturunan juga seperti itu. Yang dimana di sini jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya totalnya sekitar Rp12.061.489. Terjadi kenaikan sedikit 39,95%. Lalu di sini ada di tahun 2020 terjadi kenaikan yang enggak cukup signifikan sih. Di sini hanya kenaikan 0,4% saja, yaitu Rp12.690.063. Lalu disusul kembali di tahun 2021, di mana di sini hanya mengalami penurunan sedikit nih. Mungkin terjadi gejolakan terkait dengan COVID itu sendiri, yaitu hanya mendapatkan Rp12.079.056. Di situ terjadi penurunan sekitar 36,70% atau sekitar minus 4,81%. Lalu di tahun 2022 terjadi penurunan nih yang cukup tajam, yaitu sekitar hanya mendapatkan Rp925.221 atau 29,51%, yang dimana itu minus sekitar 17,83%. Lalu di tahun 2023 perusahaan Antam berhasil untuk cukup bisa mampu mendapatkan sekitar Rp11.685.659 atau naik sekitar 27,7% atau kenaikan sedikitnya 17,74% dari tahun ke tahun seperti itu. Di sini all time high-nya di mana terjadi kenaikan yang cukup pasif, yaitu di tahun 2020, di mana di sini yang paling all time high-nya itu 39,99%, dan yang paling sedikit yaitu sekitar di tahun 2022 nih sekitar 29,51%, yaitu dalam arti minus 17,83%. Lalu di sini laba ruginya. Laba ruginya kita bisa lihat dari mana sih? Kita bisa dilihat dari penjualan besi. Bersihnya hanya di tahun 2029 hanya bisa mendapatkan 32 juta. Rp32.718.543. Lalu di sini kita dilihat juga nih, di sini cukup
masif ya terkait dengan beban penjualan pokok itu sendiri, di mana kenaikannya itu sekitar 86,41% dari penjualan bersih itu sendiri. Itu pun sudah dipotong mungkin dari beban umum, beban administrasi, beban penjualan, beban pemasaran, dan teman-temannya itu sendiri. Lalu di sini kita laba rugi bersih tahun berjalannya hanya hanya mendapatkan Rp193.852. Lalu disusul di tahun 2020, di sini terjadi ada keturunan nih, terjadi penjualan bersihnya dari 32 juta ke 27.372.000. Lalu di sini beban pokok penjualannya juga menurun juga, yang di mana di sini menurun sekitar minus 19,1%, atau di mana menurun 83,63%. Yang di mana di sini kita perlu ketahui di laba rugi bersih tahun berjalan ini kita mendapatkan PT Antam mendapatkan penjualan bersih tahun berjalan ini yang cukup masif, yaitu sekitar Rp1.149.354, atau sedikit kenaikan 4%, atau 492,90%. Lalu di tahun 2021 kita sedikit ada kenaikan dari pendapatan itu sendiri sekitar 38.445.000, atau sekitar mohon maaf 40,14%. Lalu di sini beban pokok penjualnya juga meningkat nih dari 22 menjadi 32. Itu cukup masif ya. Jadi di sini persennya 83,46%. Seperti itu. Lalu kita di sini beban ruginya itu kita mendapatkan Rp1.861.000, atau naik sekitar 61,97%, atau bisa persenannya itu sekitar 4,84% dari tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup fantastis, kita naik sekitar 19,47%, yang di mana beban pokok penjualannya itu sendiri itu cukup masif juga ya. Di sini juga naik jadi 37.719.000, atau 82,12%. Yang di mana kita mendapatkan keuntungan bersih dari perusahaan Antam itu sendiri, di sini ada sekitar Rp3.820.964, atau naik sekitar 105,25% dari tahun sebelumnya, atau dari tahun sebelumnya sekitar 8,32%. Lalu disusul di tahun 2023 terjadi ada sedikit penurunan nih, di mana ada dinamika politik yang perusahaan di Indonesia itu emang harus dipatuhi. Maka dari itu mungkin ada gejolak dari entah itu skandal emas atau bagaimana ceritanya. Lalu di sini kita mengalami penurunan sedikit nih, kita hanya minus 10,63%, yaitu dengan beban pokok penjualan yang masih sama, namun sedikit ada penurunan dari 37 juta menjadi 34.733.000, atau sekitar 84,62%. Perlu kita ketahui kita mendapatkan laba bersih tahun berjalan ini sekitar 3.077.648, atau sekitar 7,50%, atau kita mendapatkan minus 19,45% dari sebelumnya. Untuk hitungan analisis dari horizontal itu sendiri, kita perlu melihat nih dari all time high-nya dari segi mana. Untuk kita lihat di sini, kita all time high dari tahun 2019 hingga tahun 2023, kita mendapati bahwasannya di sini kita mendapatkan all time high-nya itu di 105,25%, di mana itu kita mendapatkan 3.820.000 untuk dari all time high-nya 2019 hingga tahun 2023. Untuk yang di rate yang paling bawahnya itu sekitar di tahun 2023 nih, memang agak bergejolakan terkait dengan ekonomi dunia juga. Maka dari itu kita mengalami penurunan, di mana di sini sekitar minus 19,45%. Namun tidak perlu khawatir terkait akan hal itu. Nah, di sini kita perlu lihat nih untuk grafik posisi keuangan. Nah, aset lancar kita memang sedikit ada dinamika naik turun, namun ekuitas kita memang terus bertumbuh nih dari tahun ke tahun. 2019 itu naik sekitar 15 sampai 20 juta. Lalu di sini meningkat lagi nih, mendekati sekitar 17 sampai 20 juta. Lalu meningkat lagi sekitar di tahun 2021 sekitar kurang lebih 21 hingga 24 juta. Lalu kita meningkat lagi nih cukup mendekati 25 juta dari tahun ke tahun.
Lalu di tahun 2023 terjadi pertumbuhan yang cukup masif, yaitu sekitar lebih dari 30 juta. Lalu kita lihat dari asetnya, aset kita di sini, dari tahun ke tahun memang cukup masif sama seperti aset, liabilitas jangka panjangnya. Lalu di sini kita lihat dari tahun ke tahun naik dari 2019 hingga tahun 2020. Namun di tahun 2021 terjadi ada penurunan sedikit, namun di tahun 2023 perusahaan Antam memang berhasil dan bisa untuk, tetap sustainable dalam jangka panjang seperti itu. Untuk yang abu-abu ini terkait dengan liabilitas dan ekuitasnya, di sini memang, sedikit naik keturunan, namun, perusahaan Antam berhasil melewati itu semua dalam jangka waktu yang memang cukup signifikan. Namun, perlu kita ketahui liabilitas jangka panjang di tahun 2023 memang terjadi, sedikit, keburukan, namun tidak perlu khawatir, kita bisa melalui ini semua seperti itu. Untuk grafik penjualannya kita perlu lihat sendiri nih, penjualan bersih kita all time high-nya itu di tahun 2022. Itu terjadi, peningkatan sekitar 40 lebih, kurang lebih 45 atau 46 juta sekian. Namun di sini penjualan yang paling memang di tahun 2020 ini penjualan paling kecilnya itu sekitar 25 juta saja, seperti itu. Untuk beban pokok dari penjualan itu sendiri memang selalu naik turun di mana kita di sini selalu mengikuti pendapatan bersih, penjualan bersih itu berapa dan oke baik, kita masih melanjutkan yang tadi, maaf terjadi potong, maklum Zoom-nya, gratisan Pak, mohon maaf sebelumnya. Kita ulang kalau misalnya dari aset lancar itu sendiri terkait dengan vertikal, di sini, kita melihat bahwasannya di aset tetap nih, aset tetap bersih, yang di mana aset tetap bersih itu sendiri kita terjadi totalnya itu sekitar Rp865.691 atau 62,48%. Lalu disusul di tahun 2020 di mana sekitar terjadi sedikit penurunan, di mana yang hasilnya Rp18.240.068 atau penurunan sekitar 3-6%, yang di mana kita hanya mendapatkan 57,51%. Lalu disusul di tahun 2021 nih terjadi penurunan yang cukup tajam, di mana di sini aset tetap bersihnya yaitu Rp16.833.748 atau terjadi penurunan sekitar 6%, 6,24%, di mana itu minus 7,59% juga. Lalu di tahun 2022 terjadi penurunan lagi sedikit, yaitu sekitar 2,33% atau 48,97%. Lalu disusul kembali di tahun 2023 terjadi penurunan kembali, yaitu sekitar Rp16.183.257 atau penurunan sekitar 37,77% atau minus 1,75%. Perlu kita ketahui bahwa di sini all time high ini tertingginya itu di tahun 2029 nih, terjadi tertinggi itu sekitar 62,48%. Lalu di sini penurunan yang paling cukup tajam yaitu di tahun 2021, di mana di sini terjadi minus 7,59%. Lalu di sini liabilitasnya kita ulangi kembali di sini bahwasannya terjadi pendapatannya yaitu jumlah liabilitasnya Rp12.061.489 atau 39,95%. Di tahun 2020 terjadi sedikit kenaikan 600.000, 630.000, namun di sini kita mendapatkan Rp12.690.064 atau 39,9%, mohon maaf 99%, jadi kenaikan kurang lebih 5,21%. Lalu disusul di tahun 2021 nih terjadi penurunan yang cukup tajam, yaitu sekitar hanya mendapatkan Rp12.079.056 atau 36,70% atau juga minus 4,81%. Di tahun 2022 terjadi kemerosotan kembali
yaitu kita hanya mendapatkan Rp9.925.211 atau terjadi penurunan 29,51% atau minus 17,83%. Namun di tahun 2023 kita cukup bangkit nih, namun terjadi penaikan yang cukup signifikan, yaitu kita mendapatkan liabilitas sekitar Rp11.655.659 atau sekitar 27,27%, atau terjadi kenaikan 17,74%. Lalu kita lihat di sini, bahwasanya di sini kita penjualan pokoknya nih. Nah, memang terjadi kenaikan yang cukup tajam dan merosot kembali. Namun di sini yang paling all time high-nya di beban bersihnya itu sekitar 32.718.000, seperti itu yang sudah tadi kami jelaskan. Lalu di sini kita lanjut kembali di grafik beban laba. Nah, di sini beban labanya cukup bagus, di all time high-nya itu sekitar penjualan bersihnya itu di tahun 2022 nih hampir mendekati 50 juta. Itu cukup menjadi sebuah prestasi dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, seperti itu. Namun di tahun 2023 kita terjadi mungkin ada sedikit kelambatan dari segi ekonomi Antam itu sendiri, namun hanya mampu mencapai di atas 40 juta, namun kurang dari 45 juta itu sendiri. Namun di sini kita lihat juga rasio yang paling titik terendah dari sebuah penjualannya itu di tahun 2020 nih. Penjualan bersihnya belum mampu mencapai di atas 30 juta, hanya baru mencapai sekitar 26 hingga 29 juta saja. Itu pun belum mampu seperti itu. Lalu kita lihat di sini bahan pokok penjualan itu sendiri, di mana dari ke tahun memang cukup fluktuatif ya. Di sini beban pokok penjualannya itu sendiri sekitar 26 hingga 29 juta. Lalu di sini di tahun 2020 terjadi penurunan sedikit di atas, di atas 24 juta. Lalu di tahun 2021 terjadi kenaikan sedikit, di mana di sini tergantung dari penjualan itu sendiri, kenaikan sekitar 31 juta atau 32 juta. Lalu di tahun 2023, di tahun 2022 cukup terjadi signifikan terkait dengan beban pokok penjualan itu sendiri. Lalu di sini kita mendapatkan 37 hingga 38 juta. Lalu yang terakhir di tahun 2023 sedikit ada penurunan sedikit hingga mencapai batas pas kurang lebih Rp34.999.999 seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi Nabila Opratiwi. Kemudian berdasarkan rasio keuangan, diperoleh analisis sebagai berikut. Yang pertama itu ada likuiditas. Ukuran rasio PT Aneka Tambang selama 5 tahun terakhir ini dinilai sudah cukup mampu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Dan tahun 2023 menjadi tahun terbaik perusahaan dalam membayar kewajiban lancar yang akan segera jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada quick ratio, yang menunjukkan kemampuan PT Aneka Tambang untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan barang dagangnya. Dan PT Aneka Tambang selama 5 tahun terakhir ini dinilai sudah cukup mampu, kecuali pada tahun 2020, karena pada tahun tersebut nilai kurang rasio PT Aneka Tambang TBK di bawah 100%. Dan tahun 2023 menjadi tahun terbaik bagi perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan barang dagangnya. Kemudian yang ketiga itu ada net working capital, di mana menunjukkan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Net working capital yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Net working capital PT Aneka Tambang juga mengalami tren peningkatan, yang artinya perusahaan mampu memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancarnya. Kemudian ada solvabilitas, debt to equity ratio.
di mana rasio ini menunjukkan proporsi modal yang berasal dari utang dibandingkan dengan modalnya sendiri. Kemudian ada debt to asset ratio, menunjukkan proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Berdasarkan data, PT Aneka Tambang mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir, yang artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya semakin baik dari tahun ke tahun. Dengan DER dan DAR, PT Aneka Tambang selalu kurang dari nilai idealnya, yang menunjukkan perusahaan memiliki struktur modal yang sehat. Selanjutnya ada profitabilitas. Gross profit margin yang positif menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang semakin efisien dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Kemudian ada operating profit margin yang positif menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang semakin efisien dalam menghasilkan laba operasi. Yang ketiga ada net profit margin yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan PT Aneka Tambang dari setiap penjualan. Selanjutnya ada return on asset yang positif menunjukkan kemampuan PT Aneka Tambang dalam menghasilkan keuntungan dari setiap aset yang dimiliki. Dan terakhir ada itu return on equity yang positif juga menunjukkan bahwa kemampuan PT Aneka Tambang dalam menghasilkan keuntungan dari setiap modal sendiri yang dimiliki. Berdasarkan data PT Aneka Tambang mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang dalam menghasilkan keuntungan semakin baik dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir itu ada aktivitas. Days of Inventory. Selama 5 tahun terakhir, PT Aneka Tambang mengalami fluktuasi yang dinilai sudah cukup mampu dalam mengelola persediaan. Akan tetapi, dibutuhkan usaha lebih untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola persediaan. Kemudian ada Days of Receivable. Selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, yang artinya perusahaan mampu untuk meningkatkan efisiensi untuk menagih piutangnya. Kemudian ada working capital turnover, selama 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, secara umum dianggap ideal, dan pada tahun 2020 menjadi tahun terbaik perusahaan dalam menghasilkan lebih banyak penjualan dengan unit modal kerja yang digunakan. Dan Days of Payable selama 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, namun hal ini dinilai sudah cukup mampu untuk melunasi kewajiban dari waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis rasio ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan PT Aneka Tambang, serta membantu dalam pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Taufik Saputra. Baik. Kesimpulan. Berdasarkan analisis vertikal, horizontal, dan rasio keuangan PT Aneka Tambang (TBK) selama periode 2019 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Analisis vertikal. Aktiva didominasi oleh aset tetap bersih dengan tren penurunan persentase dari 2019 hingga 2023. Dan pasiva didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan tren peningkatan persentase dari 2019 hingga 2023. Lalu laba rugi didominasi oleh beban pokok penjualan dengan tren fluktuasi dari 2019 hingga 2023. 2. Analisis horizontal. Aktiva mengalami tren fluktuasi dengan kenaikan signifikan di tahun 2023. Pasiva mengalami tren fluktuasi dengan kenaikan signifikan di tahun 2023, lalu laba rugi mengalami tren fluktuasi dengan penurunan signifikan di tahun 2023. Next. 3. Analisis rasio keuangan. Likuiditas. PT Aneka Tambang menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Membayar kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan barang dagang, serta memiliki aset lancar yang lebih banyak daripada kewajiban lancarnya. Solvabilitas. Struktur modal PT Aneka Tambang dinilai sehat dengan proporsi modal sendiri yang lebih besar daripada modal yang berasal dari kewajiban, dan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang semakin baik dari tahun ke tahun. Profitabilitas.
Kemampuan PT Aneka Tambang dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan, operasi, dan modal sendiri semakin baik dari tahun ke tahun, dan semakin efisien dalam menghasilkan laba dari setiap aset yang dimiliki. Aktivitas PT Aneka Tambang dinilai perlu meningkatkan efisiensi dalam mengelola persediaannya. Akan tetapi, PT Aneka Tambang juga dinilai sudah cukup mampu dalam meningkatkan efisiensi untuk menagih piutangnya, menghasilkan lebih banyak penjualan dengan unit modal kerja yang digunakan, dan melunasi kewajibannya dengan jangka waktu yang wajar. Secara keseluruhan, PT Aneka Tambang menunjukkan keuangan yang positif selama periode 2019 sampai 2023. Perusahaan menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitasnya. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti efisiensi dalam mengelola persediaan. PT Aneka Tambang perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya di masa depan. Next. Selanjutnya, Robi. Baik, baik Pak, kami di sini itu saja Pak presentasi dari kami. Diharapkan untuk saya sendiri, semoga PT Antam dengan ekonomi dunia yang tidak begitu stabil, diharapkan untuk dari segi perang harga dari coal, batu bara, atau uranium, atau yang lain-lainnya, supaya bisa bersaing pada dunia, bahwasanya Indonesia masih bisa mampu nih untuk bisa menyaingi atau bisa menyamai lah perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Seperti itu Pak Riko. Baik Pak Riko, terima kasih ya Bapak atas waktu dan informasinya. Baik, kami tutup presentasi pada malam hari ini dengan kata-kata, layaknya bintang dan bulan menerangi malam, seperti itulah engkau, oh pujaanku, tiada hentinya aku menyanjungmu dengan kata-kata, sungguh kaulah yang kudamba, takkan pernah habis kata-kata untukmu. Semua yang kukatakan itu tulus dari hati, bukan hanya sekedar gombalan belaka, ataupun hanya rayuan semata. Kau seperti bintang, bahkan lebih dari bintang, karena sinar wajahmu begitu terang, membuatku semakin menggilamu. Walaupun terbuang percuma, waktu demi kamu, aku rela melakukan itu, agar kau bisa menjadi milikku di sepanjang hidupku. Saya Salma Farobi selaku moderator dan kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.